Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap keindahan rahmat-Mu yang senantiasa hadir, memberikan kami kebahagiaan dan sukacita. Sekalipun di tengah berbagai pergumulan yang harus kami hadapi, kasih-Mu yang besar benar menyegarkan tubuh jiwa roh kami, sehingga kami terus dimampukan melanjutkan kehidupan ini dengan syukur dan percaya kepada-Mu Tuhan. Maka kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, jadi kekuatan, jadi pengharapan, dan memampukan kami pula Tuhan, untuk melihat akan setiap kasih kemurahan dan karya-Mu yang besar, yang senantiasa hadir, menyapa, menopang, dan menyertai kekal kehidupan kami. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, ya Tuhan, kuduskan dan layakan kami oleh kasih dan pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Kisah Para Rasul 6, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian sabda Tuhan. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini, selebihnya Tuhan. Suatu kali saya diminta menjadi seorang saksi di Pengadilan Negeri Sleman. Ketika dimulai, saya diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Sumpah ini penting agar keterangan saksi bisa kemudian dipercaya dan dijadikan alat bukti oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Sumpah ini juga mengikat seorang saksi agar ia tidak memberikan keterangan palsu demi memenangkan pihak tertentu. Karena dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukuman bagi mereka yang bersumpah atau memberikan keterangan palsu, hukumannya 7 tahun. Untuk itu, seorang saksi diharapkan menyampaikan yang benar, sesuai dengan apa yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri. Di ayat ke-13,
dari Kisah Para Rasul 6 menarik untuk kita perhatikan. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Ini luar biasa menurut saya. Jika membaca di ayat ke-12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan. Gerakannya gerakan yang jahat ya tentu. Beberapa orang Yahudi yang tidak suka terhadap Stefanus kemudian meminta orang-orang untuk bersaksi palsu. Tujuannya apa sih? Supaya mereka menang. Supaya mereka dibenarkan. Supaya Stefanus tutup mulut. Supaya Stefanus dihukum berat. Dan jelas, ayat 13, mengajukan saksi-saksi palsu kan sebuah ketidakbenaran. Ketidakbenaran yang sengaja dirancang untuk meniadakan kebenaran itu sendiri. Bagi saya lucu sekali bin aneh. Kenapa orang punya pandangan pikiran itu? Apa sih yang memotivasi orang-orang Yahudi yang disebutkan di ayat yang ke-9, jemaat orang Libertini? Dan kok ya ada orang yang mau menjadi saksi palsu? Bahkan di pengadilan atau di Mahkamah Agama disebutkan di sini, orang pun menerima itu, kesaksian palsu itu. Harusnya dalam sebuah pengadilan kan dihadirkan kebenaran yang diceritakan yang tadi saya sebutkan, yang sesuai didengar, dilihat, dan dialami, bukan prasangka, apalagi sebuah rekayasa. Kenapa mereka begitu getol sehingga disebut mengadakan sebuah gerakan? Jika membaca, khususnya di ayat yang ke-9, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Dan dilanjutkan di ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Persoalannya dimulai dari apa? Orang-orang Yahudi ini kalah berdebat dengan Stefanus. Dan lucunya ketika mereka kalah, mereka memutarbalikkan kebenaran itu dan ingin membinasakan Stefanus. Ini kan di luar batas kemanusiaan. Bagi saya ini tidak masuk di nalar atau logika saya. Hanya gara-gara mereka mungkin merasa harga dirinya jatuh karena kalah berdialog, berdiskusi atau berdebat dengan Stefanus. Kebencian itulah yang kemudian memunculkan niat mereka. Ketidakbaikan itulah yang justru dibuai oleh orang Yahudi ini. Dan dari teks ini kita menjadi paham bagaimana karya Tuhan juga bekerja atas kehidupan Stefanus. Sekalipun ada kebencian, sekalipun ada gerakan untuk memusuhi Stefanus, menjatuhkan Stefanus, menghukum Stefanus, karya Tuhan tidak berdiam diri. Justru kasih-Nya yang besar menampakkan kemuliaannya yang besar, khususnya untuk Stefanus. Kita lihat di ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Inilah pesan pertama. Sesuai dengan tema selebihnya Tuhan. Tuhan memakai Stefanus sekalipun ia dalam situasi yang tidak mudah. Dalam situasi di mana ia hendak digerobyok atau hendak dijatuhkan. Tapi Tuhan memakainya. Artinya apa? Stefanus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia tetap menghidupi spiritualitasnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Tanpa itu, Stefanus tidak akan dipakai oleh Tuhan. Ketika Stefanus disebutkan diberi karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda, artinya kehidupan Stefanus adalah kehidupan yang sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakainya.
Kita lihat secara khusus di ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Disebutkan di ayat kelima, Stefanus penuh iman dan Roh Kudus. Artinya kehidupannya tidak bisa disangsikan lagi bahwa ia benar-benar sepenuhnya menjadi murid Kristus. Sehingga ia tetap mengerjakan sebagai diaken, melayani meja atau pelayanan kasih terhadap janda danda atau orang miskin, sekaligus tetap juga mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan atas hidupnya dalam talenta dan karunia yang ia miliki. Demikian juga atas kehidupan kita. Yakinlah, jika kita penuh iman dan Roh Kudus, artinya kita tetap senantiasa bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus, mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan baik, dengan benar. Maka selebihnya Tuhan yang bertindak. Dalam situasi apapun, Tuhan berkarya. Termasuk di saat badai, di saat sulit, di saat kita terbeban, berduka. Tuhan tetap menyatakan kuasa dan kasih-Nya, dan mukjizat-Nya berkarya atas kita. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong Dia berbicara. Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus tentu sadar pula menghadapi orang-orang yang demikian, ia tidak boleh mengandalkan dirinya. Ia mengerjakan apa yang ia kerjakan sebagai tugasnya. Tapi selebihnya, Tuhan yang berkarya. Stefanus hanya bergantung dan percaya kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Jika kita membaca nanti di pasal ke-7, ayat 54 sampai dengan 60. Ketika dia dirajam, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Ia mengatakan juga, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ia meneladani pada Kristus. Inilah pesan kedua untuk kita. Apapun harus kita lakukan dan pertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Teruslah lakukan. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, termasuk ada cemoohan, fitnahan, dan mungkin berbagai hal yang menyakitkan hati kita. Berdiamlah dan jangan tanggapi itu. Kita akan buang-buang energi kok. Kita stres sendiri, kita marah, kita sedih, kita jengkel. Bahkan kita bisa kemudian membalas mereka yang melampaui. Kita menjadi sangat buas mungkin. Jangan dilakukan. Selebihnya Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak. Loh, tapi kan sakit sekali Pak. Sudah, biarkan, tidak perlu ditanggapi. Eman-eman. Biarlah Tuhan yang berkarya. Kita doakan saja. Pesan yang ketiga, kita kiranya tidak menjadi saksi-saksi palsu. Kita tahu kebenaran, tapi seringkali kita juga mau untuk mengatakan yang tidak benar. Ya, gambarannya seperti di ayat yang ke-13. Ketika ada isu-isu ini dan itu, padahal kita tidak dengar sendiri, tidak kita lihat sendiri, tidak kita alami sendiri, tetapi kemudian bukannya berdiam atau menegur yang memberikan informasi tersebut, malah meneruskan kemana-mana. Itu sama saja dengan saksi palsu. Ini berbahaya untuk kita. Jika kita menjadi saksi palsu, meneruskan informasi-informasi yang tidak baik, yang tidak benar, apalagi menjatuhkan atau membunuh karakter seseorang, dan kita akan menuai sendiri. Ada hukumannya. Saya tidak sedang mengancam. Tapi yakinlah Tuhan juga bertindak. Untuk itu berhati-hatilah. Mari kita semua menjadi saksi-saksi Kristus, saksi dalam kebenaran. Bukan menjadi saksi-saksi abal-abal alias saksi palsu. Hentikan hal-hal yang tidak baik. Jangan katakan yang tidak benar. Itu akan merusak semuanya. Merusak diri kita, merusak keluarga, merusak kehidupan bermasyarakat berbangsa, merusak kehidupan bergereja.
Kalau semua mengatakan yang tidak benar, dan semua mengatakan yang palsu, bukankah itu tidak menyelamatkan? Justru menyesatkan. Artinya bukan selebihnya Tuhan, tapi itu selebihnya setan. Untuk itulah, mari kita mengupayakan diri menjadi saksi-saksi yang benar, mewartakan kabar baik dalam segenap kehidupan. Dengan demikian, yang penuh iman dan Roh Kudus berkarya ada dalam kehidupan kita. Percayalah. Sebagai penutup, kita mungkin pernah atau sering mendengar lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak kutaukan hari esok. Tak kutaukan hari esok. Namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Inilah yang ditemukan oleh Stefanus. Sehingga di ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Stefanus tetap tenang, tetap damai, tidak merasa terpojok, tidak stres, tidak marah, atau mengancam balik. Tidak. Jika kita membaca di pasal ke-7, pembelaan Stefanus, jadi kesempatan dirinya untuk mewartakan semua kebenaran itu. Ia tidak undur. Ia tidak takut. Karena selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Ia tinggal mengatakan. Dan bukan dari diri, tapi Roh Kudus, seperti di ayat 10, yang mendorong dia berbicara. Untuk itu, jangan pernah takut. Teruslah kita berjuang untuk memiliki iman yang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan bekerja senantiasa atas kehidupan kita. Dan kita bisa mengerjakan banyak hal. Dan pada akhirnya, apa yang kita kerjakan, Tuhan yang memampukan dan melayakan kita. Sehingga dalam segala situasi kehidupan yang kita tempuh, kita tetap bercahaya. Kita tetap tenang. Kita tetap damai dan memiliki pengharapan. Karena selebihnya, Tuhan yang mengerjakan semuanya untuk kita dan untuk kehidupan bersama. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang nyata. Sehingga kami disadarkan bahwasanya kami harus menjadi saksi-saksi-Mu yang benar, bukan menjadi saksi-saksi palsu yang memberitakan hal-hal yang tidak benar. Kami yang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, kiranya kami menempuhnya dengan kami terus bergantung, percaya, dan menghidupi spiritualitas kami untuk senantiasa terhubung pada kebenaran-kebenaran dan firman-Mu itu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah sempurnalah kasih-Mu atas hidup kami, sehingga semua apa yang kami katakan bukan menurut pikiran perasaan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus, yaitu Engkau Tuhan, yang berbicara dan menggerakkan tubuh jiwa roh kami oleh kuasa dan karunia-Mu itu. Tolonglah kami Tuhan. Kami yakin juga Tuhan, dalam situasi yang tidak mudah yang sedang kami hadapi, Engkau membuat kami tenang dan rahmat-Mu bekerja, supaya dalam segala situasi ini, kami tetap menggantungkan pada kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu yang senantiasa kekal, menopang dan menyapa kami. Tolonglah kami Tuhan, Engkau yang mengetahui dari setiap harapan kami, Engkau yang mengetahui dari setiap kerinduan kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja, tolonglah kami Tuhan, biarlah sempurna kasih-Mu pula Tuhan, memberkati kami semuanya. Berkat-Mu juga kami pinta untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Tuhan, kuasa dan keajaiban-Mu berkarya memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami melalui rahmat-Mu, damai-Mu, dan kasih-Mu yang kekal itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan,
Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.